Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Nanti saya ada tamu, teman-teman dari MU Perubahan ya. Bukan Manchester United tetapi Muhammadiyah Perubahan. Nanti kita lihat ya ngapain mereka. Kemudian tapi ini ada berita yang menarik dan baik untuk dibahas. Contoh tentang good governance dan clean government. Kenapa begitu? Oke. Saya ada telepon. Halo. Halo. Waalaikumsalam, siapa ini? Siapa? Saya lagi live di WA aja. Ya. Oke, yep, ya. Karena ada nomor-nomor kira-kira penting ya, ternyata benar tuh dari politisi. Tapi saya tidak sebutkan walaupun jangan terdengar sudah. Ya saudara sekalian, saya bicara mengenai begini. Ada menarik ya. Satu hari jelang Gibran daftar cawapres ke KPU RI, Jokowi kumpulkan relawan di istana. Luar biasa. Jokowi kumpulkan para relawannya di istana malam ini. Apa soalnya saudara sekalian? Soalnya adalah lagi-lagi nih pertunjukan tidak patuhnya Presiden Jokowi terhadap prinsip good governance dan clean government. Saya tidak paham ya kalau relawan itu kemudian dia menjadi satu instrumen yang diakomodir oleh negara. Jelas-jelas istana itu hanya boleh dipakai oleh seorang presiden, bukan oleh ketua relawan atau Jokowi sebagai orang yang di-endorse oleh para relawan. Karena kontestasi pilpres kan sudah selesai. Even kalaupun misalnya dia berbentuk partai politik, nggak boleh juga di istana melakukan kegiatan partai politik. Apalagi para relawan yang tidak jelas apa bentuk organisasinya. Kalau ormas biasa, ya tentu kalau dia kepentingannya adalah kepentingan yang luas, it's okay. Tapi ini kan kepentingan yang sangat spesifik, yaitu kontestasi pemilu yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Coba kita bacakan saudara sekalian ya, menarik ini beritanya. Satu hari jelang Gibran daftar cawapres ke KPU RI, Jokowi kumpulkan relawan di istana. Oke. Tribunnews.com Jakarta, sejumlah relawan pendukung Joko Widodo, Jokowi mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Selasa malam. Mereka datang sehari sebelum putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming mendaftar sebagai cawapres ke KPU. Pantauan Tribun News, para relawan mendatangi istana sekitar pukul 18.30. Mereka masuk melalui pintu pilar Jalan Veteran Jakarta Pusat. Salah satu relawan yang dipanggil Ketua Umum Bara JP C. Gustaf Pati. Dipanggil Pak Presiden katanya. Ia mengaku belum tahu alasan pemanggilan tersebut. Ia juga belum mau membeberkan apa yang akan dibicarakan. Sebelum masuk istana, relawan terlebih dulu berkumpul di ruang tunggu dekat ruang media. Sebelumnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengajukan surat kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara. Surat yang diajukan tersebut terkait dengan akan majunya Gibran di Pilpres 2024. Pada hari ini Selasa 24 Oktober 2023, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat permohonan izin dari Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden RI, kata staf khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ini staf khusus Presiden urusan pemilu juga. Dalam surat tersebut, Gibran meminta persetujuan Jokowi untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 untuk dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden dan wapres 2024. Katanya, untuk diketahui para kepala daerah harus meminta izin kepada presiden apabila akan maju sebagai capres-cawapres.
Hal itu berdasarkan pasal 171 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Pemilu 7 2017. Nantinya surat izin dari presiden tersebut menjadi salah satu syarat bakal capres-cawapres yang akan mendaftar ke KPU. Tiba-tiba Jokowi tidak mengizinkan Gibran Rakabuming. Luar biasa ya. Ya saudara sekalian, tidak tahu tadi ya politisi tadi kenapa dia telepon. Jangan-jangan dia ingin menyampaikan sesuatu yang jelas dalam diri tim pendukung pun ya tidak sepakat. Ya, saya membayangkan alangkah susahnya orang kaya SBY untuk menyepakati Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Karena dia melipir ke Jokowi dan Prabowo kan bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk membela harga diri karena menganggap Anies berkhianat. Tapi Anies dianggap berkhianat, tapi tiba-tiba dia mundur dan mendapatkan Gibran Rakabuming di sebelah sana ya. Oke, sobat semuanya, teman-teman saya udah datang, sudah lengkap ya. Oke ya, nanti kita akan podcast dengan the MU Perubahan. Berapa orang? 4 orang ya? Wah, 4 kebanyakan. Boleh lah 4-4-nya nggak apa-apa di sini ya. Itu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. It's okay, nggak apa-apa. Oke, saudara sekalian ya, jangan lupa ya. Mereka ini dari apa? Dari mahasiswa Muhammadiyah. Alumni ya. Oke. Yang jelas bukan temannya Daniel Anzar Simanjuntak ya. Kalau Daniel Anzar kan beda tempat dia kan. Dia sepakat sama Prabowo. Jadi Prabowo sepakat sama Jokowi, dia ikut sepakat juga kelihatannya gitu. Oke, kembali kepada tadi ya. Saya nggak habis pikir ya. Mudah-mudahan yang seperti ini dipahami oleh calon presiden ke depan. Bahwa kalau Anda sudah mengantarkan seorang presiden atau calon presiden menjadi presiden, ya sudah berhentilah sebagai relawan. Kecuali kalau Anda bermimikri menjadi partai politik, lain persoalan. Tapi itu pun tidak di istana kegiatannya. Carilah tempat lain. Nah, ini tidak jelas kok ada relawan untuk presiden yang sudah menjabat 2 periode, kan gak masuk akal. Rupanya ini resources yang betul-betul dimanfaatkan sebagai bargaining position. Tapi kan jadi gak benar. Karena bernegara jadi gak benar. Kenapa? Karena presiden itu memiliki semua instrumen untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan tidak membutuhkan organ yang tidak jelas, non-state organ. Ya, jadi mau apa saja ada. Mau urusan gempa ada lembaganya, urusan ristek ada lembaganya dan lain sebagainya. Urusan apa? Urusan sosial ada lembaganya. Karena itu negara sudah membiayai lembaga-lembaga tersebut untuk bekerja. Karena itu tidak diperlukan non-state organization untuk berada pada sisi negara setiap saat. Apalagi menggunakan fasilitas negara, apalagi menggunakan nama negara. Nama seorang presiden itu walaupun tidak bisa dikatakan sebagai presiden simbol negara, tapi itu belongs to the state, milik negara. Jadi Jokowi itu milik negara. Kalau menggunakan nanti setelah tanggal 20 Oktober 2024 ya itu terserah. Tapi selama dia menjabat sebagai presiden bahwa itu milik negara. Jadi dia belongs to the state. Makanya kalau Anies menang langsung bubar. Kemarin saya menghadiri ulang tahun salah satu simpul relawan terbesarnya yang cukup agresif dan ulang tahun yang dihadiri oleh Anies Baswedan. Saya dalam hati saya berpikir mudah-mudahan ini ulang tahun terakhir. Artinya Anies terpilih sebagai presiden dan bubar relawan itu. Bukan dipertahankan. Kalau mereka mau membentuk ormas silahkan, tetapi tidak boleh menggunakan nama Anies. Karena Anies sudah belongs to the state ya. Insya Allah begitu. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. @Refli Harun, podcast yang diiklankan di community itu sama cewek Partai Nasdem gak jadi. Iya, dia mendadak membatalkan karena dipanggil ketua DPP, jadi dia minta maaf ya saudara sekalian. Apa boleh buat kan?
Latifa tidak jadi datang. Kata Latifa begini, dia bilang, Pak maaf banget, dipanggil Pak saya dipanggil merapat meeting dengan ketum di DPP tiba-tiba. Boleh reschedule kita Pak? Oke, saya bilang ya. Jadi tapi reschedule-nya nggak bisa besok atau lusa karena saya keluar kota. Oke. Ada yang bilang ini main layangan gunakan benang. Apa ya? Mana tadi? Tadi siang bilang itu urusan partai, kok malam ini kumpulkan relawan untuk sukseskan anaknya Gibran. Apalagi nih? Pak Jokowi hebat lor, 2 periode loh. Iya, kalau nggak hebat nggak mungkin menjadi bahan kontroversi ya. Kemudian Nul Projo hadir nggak yang menolak Jokowi 3 periode tapi mendukung Prabowo Gibran, buah dari rekayasa 3 periode Jokowi. Kekuasaan itu memang nikmat, ingat banyak orang yang diuji dengan kekuasaan pada akhirnya harus berakhir dengan tragis, yang paling top Fir'aun dan lain-lain. Pasangan Amin akan dapat tambahan dukungan dari pindahnya pendukung Pak Prabowo yang tidak senang dengan Pak Jokowi, maka pasangan Amin akan melenggang menang 1 putaran insya Allah ya. Insya Allah pilpresnya jujur dan adil. Di akhir jabatannya presiden memberikan kesan buruk bagi bangsa dan negara, miris. Pak Lurah menganggap semua yang diperbuat itu betul. Kasih aja kesempatan untuk Pak Lurah, cukup liatin aja biar hukum alam yang bicara, dan hanya saran saja besok kalau mau ke KPU dimulai dari istana pakai drum band biar makin marak pendaftarannya. Benar-benar tidak punya kehormatan presiden yang satu ini, tapi anak muda sekarang kok malah banyak yang suka ketidaketisan ini ya. Kemudian apa lagi ya? Jokowi ngomongnya nggak bisa dipercaya. Ya tapi sekali lagi soalnya ini bukan soal Jokowinya, tetapi bagaimana menegakkan prinsip good governance dan clean government. Jadi istana itu tidak boleh untuk yang begini-begini urusannya. Ya, istana itu untuk mengendalikan jalannya negara, dan itu negara itu milik semua orang, bukan milik pendukung Gibran saja ya. Kalau urusan capres ya harusnya di luar istana. Nah, demikian juga segala menteri dan lain sebagainya tugasnya untuk negara. Negara, rakyat membayar dia untuk bertugas untuk negara, bukan untuk urusan-urusan domestik, capres-capres atau partai politik. Itu saja saudara sekalian, karena tamu saya sudah hadir, kita bisa lanjutkan dengan kehadiran MU ya, Manchester United, Muhammadiyah Perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.